Puji dan syukur kita hadirkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita semua. Salawat serta salam tak lupanya kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah, yang kami hormati Bapak Ibu Majelis Guru beserta pegawai badan usaha, kemudian yang kami hormati Bapak narasumber Bapak Antonio Saputra dan Bapak Lutfi Afil Aziz. Marilah sama-sama kita dengarkan sambutan dari Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Bapak kepada Bapak Bahtiar, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak dan Ibu Majelis Guru yang hadir pada pagi hari ini, kemudian Ibu adik Guru BR juga bersama kita pada pagi hari ini. Lalu kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita bersyukur pada hari ini kita dipertemukan dalam rangka diseminasi kegiatan yang dilaksanakan oleh calon duta teknologi dari Parangpariaman. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan kita yang Nabi besar Muhammad SAW. Hari ini kita melaksanakan sebuah acara Bapak dan Ibu. Kita memfasilitasi, bukan berarti memfasilitasi siapapun sebenarnya yang minta waktu kepada kita, yang guna kegiatannya adalah bernilai positif untuk kita semua. Jadi bukan berarti beliau adalah dari Sungai Sari, saya juga dari Sungai Sari, bukan begitu. Karena memang keduanya adalah siswa saya di dunia Bapak dan Ibu. Tapi bukan itu alasannya. Tapi kepada siapapun yang minta waktu, yang gunanya adalah untuk kepentingan dan mensukseskan pendidikan kita beri waktu. Mudah-mudahan juga Bapak dan Ibu nanti ya yang berkenan juga atau ada nanti melaksanakan sebuah kegiatan diseminasi atau pengimbasan. Tentu juga akan kita berharap juga diterima baik juga di sekolah lain. Itu maksudnya. Beliau yang berdua ini adalah Bapak dan Ibu telah lulus di Pembatik, pembelajaran berbasis TIK yang nantinya adalah berlomba dari 800 tinggal lagi sekarang 30 untuk utusan Sumatera Barat. Jadi beliau ini berdua adalah akan calon pembatik pembelajaran berbasis TIK, akan nantinya akan menjadi duta teknologi. Kalau dulu namanya duta rumah belajar, nah sekarang dirubah menjadi duta teknologi. Kita berharap dulu di tahun 2017, 2018 itu ada pesan ya yang menjadi duta mewakili Sumatera Barat. Nah sekarang di Parangpariaman ada berapa bantuan yang ikut? Ya. Oh iya, di Parangpariaman ya. Nah, jadi yang di Parangpariaman itu diwakili oleh yang maju itu adalah beliau berdua, Pak Antonio dan Pak Lutfi ya, mewakili nanti Parangpariaman akan bertarung nanti dengan kabupaten-kabupaten lain di Sumatera Barat. Hasil akhir nanti akan dipilih satu Pak Ibu yang akan dikirim ke Jakarta. Tentu kita berdoa mudah-mudahan saja di antara kedua ini bisa terpilih salah satu ya, yang kan satu dipilih. Jadi kita berdoa kita semua. Artinya apa? Artinya Parangpariaman kembali nanti insya Allah mewakili Sumatera Barat untuk menjadi duta teknologi di tahun 2023. Jadi kemarin saya ditelepon, Bapak saya minta waktu untuk melaksanakan pengimbasan diseminasi. Selain daripada itu Bapak dan Ibu juga nanti akan disampaikan juga masalah yang berhubungan dengan IKM. Karena bagaimanapun beliau ini tentu punya pengalaman. Ini Pak Anton telah lulus menjadi pengajar praktik dan fasilitator ya, itu telah lulus.
Pak Lutfi itu telah lulus di tahap pertama menjadi guru penggerak. Jadi mungkin pengimbasan itu barangkali mungkin bisa kita terima nanti Bapak Ibu imbaskan kepada kita, nanti imbasnya itu kita nanti bisa juga berubah seperti itu. Karena saat ini ya kita kan belum, untuk tahun ini kita nol ya, kosong untuk lulus di guru penggerak. Mudah-mudahan ke depan dengan adanya kegiatan ini, pengimbasan ini juga dapat mengimbas supaya kita praktekkan di tengah-tengah keluarga kita di SMA 1 Penasako. Itu saja barangkali Bapak dan Ibu yang disampaikan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan niat kita yang jelas, apa nanti yang disampaikan bisa kita aplikasikan dalam kehidupan kita, terutama dalam kita praktek kita dalam mengajar. Itu juga dengan pantun kami berdoa mudah-mudahan bisa lolos, bisa tembus dan mewakili Sumatera Barat dari Padang Pariaman dan dari SMA 1 Tujuh Semester ya, mudah-mudahan amin. Demikian saja, banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang berbahagia, acara kita selanjutnya adalah penyampaian diseminasi praktik baik pemanfaatan platform teknologi dalam pembelajaran. Yang pertama disampaikan oleh Bapak Lutfi Abdul Aziz. Kepada Bapak kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk bisa menyampaikan praktik baik saya. Sebelumnya, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMA 1 Penasako yaitu Pak Bakiar, yang terhormat Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, yang terhormat Bapak Ibu hebat semuanya di SMA 1 Padang Sago dan juga tenaga kependidikan SMA 1 Padang Sago. Yang terhormat juga Bapak Ibu PL yang berada di Padang Sago. Sebelumnya di sini Bapak Ibu terima kasih atas waktunya karena telah meluangkan waktunya untuk bisa hadir pada kegiatan kami hari ini. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan ya Bapak Ibu, mungkin semua Bapak Ibu sudah ada yang mengenal saya di sini karena sebelumnya pada tahun 2016 saya pernah PL di sini dan terima kasih atas waktu yang sebentar tersebut. Oke, sebelumnya bagi yang belum kenal sama saya, perkenalkan nama saya Lutfi Abdul Aziz. Saya adalah seorang guru matematika di SMA N1 Tujuh Kotul Sungai Sari, di mana kedua beliau yang di depan ini adalah guru saya waktu saya masih sekolah dulu, yang alhamdulillah membuat saya bisa berdiri di depan seperti ini. Dan juga mungkin ada sedikit cerita kepada beliau di depan berdua ini adalah guru pembimbing saya selama saya waktu SMA, itu sebagai guru pembimbing Olimpiade TIK tahun 2010. Kepada beliau juga, beliau berdua ini adalah pembimbing saya waktu TIK dan alhamdulillah saya mendapatkan juara 1 waktu itu. Terima kasih kepada beliau berdua. Oke, sebelumnya ya Bapak Ibu, di SMA 1 Tujuh Kotul itu saya akan menimba ilmu dan sekarang alhamdulillah saya juga bisa berbagi ilmu yang telah saya dapat dari guru-guru hebat di sana juga dan juga di sini tempat saya PL dulu. Oke, sedikit perkenalan dari saya, kita langsung ya Bapak Ibu. Latar belakang saya mengambil praktik baik saya ini adalah bisa dilihat bahwasanya di sekolah saya di SMA 1 Tujuh Kotul Sungai Sari maupun di sekolah lain itu peserta didik kita terkhusus dalam mapel matematika. Mereka itu memiliki sugesti ya Bapak Ibu, di mana matematika itu adalah mata pelajaran yang paling membosankan dan paling tidak mengenakan kata mereka, dan juga tidak menyenangkan karena semuanya angka-angka. Dan terus kita tahu bahwasanya generasi kita sekarang itu namanya generasi Z, di mana generasi Z ini mereka sangat suka dengan hal apapun yang berbasis IT. Nah, di sana juga kita bisa lihat bahwasanya dalam lapangan bahwasanya peserta didik kita itu lebih banyak menghabiskan waktunya dengan menggunakan gadget. Gadget di sini bisa berbentuk handphone dan juga bisa berbentuk laptop dan sebagainya ya Bapak Ibu. Nah, hal itulah yang mendasari saya untuk mengambil praktik baik ini
supaya bisa sharing juga. Ya, selanjutnya dari latar belakang tersebut saya memberikan sebuah solusi, yaitu namanya di sini saya kasih nama puppet, atau kalau bahasa Inggrisnya itu boneka, kalau bahasa tradisionalnya wayang. Dimana di sini saya memiliki puppet itu panjangan dari pemanfaatan kuisis dan Padlet pada pembelajaran matematika. Bu. Selanjutnya, Bapak Ibu hebat semuanya, saya yakin dan percaya bahwasanya Bapak Ibu hebat semuanya paham dan pernah memakai yang namanya kuisis. Saya yakin dan lebih wow daripada saya. Tapi perkenalkan dulu, saya akan memperkenalkan apa itu kuisis terlebih dahulu. Mungkin ada yang Bapak Ibu yang kurang paham dan sebagainya. Mungkin saya bisa berbagi sedikit ilmu yang saya dapatkan, yaitu kuisis ini adalah sebuah web tool yang digunakan untuk kuis interaktif. Dimana dulu pas zaman pandemi COVID kita ini berlomba-lomba gimana caranya bisa mengajar. Nah di sini dulunya mungkin Bapak Ibu bisa menggunakan kuisis dulunya ya. Nah sekarang tidak hanya kuisis dipakai dalam jarak jauh, juga bisa jarak dekat. Nah kuisis ini juga memiliki banyak fungsi ya Bapak Ibu. Tidak hanya tentang kuis interaktif, tapi juga bisa kita pakai dalam sebuah permainan. Permainannya ini sebenarnya berkedok kuis, tapi kita kasihkan ke peserta didik kita itu aura positifnya itu games, biar mereka lebih seru. Dan juga kuisis ini juga bisa kita pakai sebagai evaluasi pembelajaran kita, di mana di sana kita bisa analisis butir soal, di mana Bapak Ibu kalau analisis butir soal mungkin masih manual. Nah di sini ada yang lebih gampang itu menggunakan kuisis. Ya sedikit mengenai kuisis Bapak Ibu. Lanjut pada Padlet. Nah Padlet ini ya Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan nyata Padlet ini adalah papan tulis kita. Kalau di sini Padlet itu adalah papan tulis virtual atau online, di mana Bapak Ibu semuanya bisa menggunakan Padlet ini untuk membagikan tautan, membagikan foto, video maupun dokumen-dokumen lainnya yang berhubungan dengan pembelajaran. Ya, itu guna Padlet. Tapi pada sesi kali ini saya menggunakan Padlet dengan cara lain, yaitu di sini Padlet saya gunakan sebagai umpan balik terhadap siswa saya. Oke. Nah sekarang saya akan memperlihatkan kepada Bapak Ibu hasil praktik baik saya yang telah saya lakukan di sekolah saya. Yang di sini penerapan pembelajarannya saya menggunakan model pembelajaran problem based learning, di mana saya yakin dan percaya sekali bahwasanya Bapak Ibu hebat semuanya sangat sering menggunakan model pembelajaran ini. Ya, karena kalau kita sebagai seorang guru pasti sudah mengenal dengan model ini, dimana kita sering sebut model ini dengan PBL, lebih kita kenal dengan istilah PBL karena lebih mudah disebutnya. Dimana PBL ini kita tahu Bapak Ibu hebat semuanya, dia ini adalah sebuah model yang kita gunakan, dimana cara siswa kita berpikir kritis dan aktif untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang telah diberikan. Ya. Di sini Bapak Ibu hebat semuanya, saya yakin dan percaya juga bahwasanya Bapak Ibu tahu gimana langkah-langkah dalam model PBL ini. Dari gambar bisa Bapak Ibu lihat di mana saya melakukan orientasi siswa, di mana saya di sini memberikan peserta didik saya sebuah motivasi dan juga rangsangan dengan suatu permasalahan, di mana permasalahan ini saya gunakan untuk memusatkan perhatian siswa saya untuk pada materi operasi matriks. Ya. Lanjut. Nah, di sini langkah selanjutnya yaitu kita mengorganisasi siswa untuk belajar, di mana di sini bisa dilihat saya membagi peserta didik saya menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini dalam satu kelompok itu kurang lebih bisa 5 sampai 6 atau 7 orang ya Bapak Ibu. Di sini saya membagi menjadi 5 kelompok yang terdiri dari 5 sampai 6 orang. Dan terus di sini saya membagi peserta didik itu menggunakan tes asesmen awal, karena saya menggunakan kurikulum merdeka, di mana di sini pada tes asesmen awal yang saya lakukan saya juga menggunakan kuisis. Ya, jadi kita sangat-sangat terbantu oleh kuisis ini. Dan juga di sini saya menjelaskan bagaimana pengerjaan langkah-langkah dari
penyelesaian LKPD tersebut. Gimana cara-cara kita menyelesaikan LKPD tersebut? Di sini saya jelaskan. Nah, di mana peserta didik saya motivasi bahwasanya mereka harus bisa menyelesaikan LKPD tersebut sesuai dengan waktu yang telah saya tentukan. Di mana waktu yang telah saya tentukan di sini adalah 30 menit. Di mana juga bahwasanya dalam 30 menit itu mereka harus bisa menyelesaikan 10 soal permasalahan. Bayang itu Bapak Ibu, bahwasanya ada 10 soal matematika, banyaknya mereka harus selesaikan dalam waktu 30 menit. Kalau kita logikakan mungkin tidak akan bisa selesai. Nah, di sana saya menjadi siswa gimana cara mereka bisa menyelesaikannya dalam waktu 30 menit, siap atau tidak siap. Nah, di sini mungkin bisa saya ceritakan bahwasanya ada beberapa siswa yang mengatur strategi seperti satu kelompok itu mereka bagi satu orang bisa 1 atau 2 soal yang mereka kerjakan. Nah, di mana mereka tidak hanya mengerjakannya Bapak Ibu, mereka harus juga berbagi kepada temannya. Di mana di sini kita lanjut bisa dilihat saya melakukan pembimbingan dan juga ada teman-teman yang melakukan tutor teman sebaya. Contohnya misalnya di sini si A, si Ani misalnya dia mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, sedangkan si Budi mengerjakan soal nomor 3 dan nomor 4. Nah, mereka menyelesaikannya dalam waktu kurang lebih 10 menit, berarti masih tersisa waktu 20 menit. Nah, di mana waktu mungkin yang tersisa itu mereka menjelaskan kepada temannya gimana cara penyelesaian dari setiap masalah. Jadi mereka melakukan yang namanya tutor teman sebaya. Tujuannya di sini ya Bapak Ibu, kenapa mereka harus melakukan tutor teman sebaya? Karena nanti juga berpengaruh kepada kuisis nantinya, dan juga mereka harus mempresentasikan hasil presentasi mereka itu juga nanti yang mereka tampilkan diacak atau kita lotre. Jadi mungkin si Ani tadi mengerjakan soal nomor 1 dan nomor 2, nanti pada presentasinya dia tidak mungkin mendapatkan soal nomor 1 dan nomor 2, mungkin nomor 10 yang dia dapatkan. Jadi siap tidak siap si Ani harus paham juga dengan soal nomor 10. Itulah tujuan dari tutor teman sebaya. Dan juga seperti kuisis, di mana soal di kuisis tersebut soalnya acak ya Bapak Ibu. Jadi belum tentu nanti dia mendapatkan soal yang dia kerjakan. Oke. Nah, di sini bisa dilihat seberapa aktif siswa tersebut. Nah, di sini peserta didik saya, peserta didik tersebut mereka mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok mereka. Di mana di sini bisa dilihat dan di bawah ini mereka mengambil lotre nomor berapa yang akan mereka presentasikan. Berarti mereka harus siap, tidak siap, mereka harus siap. Ya, Bapak Ibu. Oke, di sini setelah peserta didik tersebut mempresentasikannya semuanya dari semua kelompok, saya melakukan refleksi, yaitu penguatan kepada peserta didik saya terhadap hasil presentasi yang telah mereka lakukan. Nah, di mana setelah kita melakukan hal tersebut, mereka mungkin cukup memakan banyak tenaga dan membuat mereka kurang bersemangat jadinya. Inilah tujuan kuisis kita, di mana di sini kita menggunakan kuisis sebagai games. Dimana gamesnya ini games berkedok kuis sebenarnya, tapi mereka kita kasih aura positif dengan sebutan games. Dimana di sini ya Bapak Ibu, kuisis ini saya kasih aturannya, dimana satu kelompok harus menyediakan satu buah handphone. Dimana satu buah handphone itu untuk satu kelompok, dan saya deretkan 5 buah meja sebanyak 5 kelompok juga tadi. Nah, di sini bisa terlihat bahwasanya peserta didik sudah membuat barisan. Jadi satu meja itu untuk satu kelompok, mereka berbaris. Di mana orang pertama pada dekat meja, mereka kita batasi dengan orang kedua, kurang lebih jaraknya 50 sampai 100 cm. Itu tujuannya supaya tidak ada kecurangan ya Bapak Ibu. Dan juga mereka tidak boleh mengangkat HP-nya, karena nanti kita tahu kalau dia diangkat, yang di belakang bisa melihat soal tersebut dan bisa ditunjukkan. Nah, di sini tujuan dari soal tersebut harus mereka pahami 1 sampai 10. Karena pada kuis yang mereka jawab nanti di kuisis, soal yang nanti keluar belum tentu soal yang mereka selesaikan. Jadi nanti mungkin si Ani tadi menjawab soal nomor 1, bisa jadi nanti soal nomor 5 yang keluar. Jadi makanya mereka harus melakukan tutor teman sebaya yang saling berbagi itu ilmunya. Oke. Di sini bisa saya lihatkan sedikit cuplikannya. Ini seberapa aktifnya mereka dan seberapa semangatnya mereka untuk bisa bermain kuis di sini ya Bapak Ibu, bisa dilihat di sana. Ini sedikit cuplikan aja.
Nah di sini saya memakai proyektor di mana yang saya tampilkan itu adalah hasil skor dari mereka per kelompok. Di sana ada 5 kelompok. Nah di sini bisa dilihat, kalau bisa didengar itu katanya mereka ingin nambah main sekali lagi Pak. Batambu sele Pak. Jadi di sini kita membuat mereka itu yang tadi udah lesu mengerjakan soal, kita bikin mereka menjadi lebih happy lagi ya Bapak Ibu. Nah di sini bisa dilihat hasilnya, di mana mereka mengatakan nanti apakah pelajaran hari ini gimana. Nah di sini untuk evaluasi pembelajaran Bapak Ibu hebat semuanya, di mana di sini Bapak Ibu bisa melihat analisis butir soal nantinya ya, di mana Bapak Ibu tidak perlu lagi analisis butir soal yang manual, bisa dilihat pada kuis ini. Yang di atas bisa Bapak Ibu lihat di mana soalnya ini bisa diselesaikan oleh semua siswa. Di sana bisa tertulis 5 siswa, berarti 5 kelompok itu dari siswanya. Dan di bawah bisa dilihat cuma 2 siswa yang berhasil menjawab, sedangkan 3-nya lagi tidak berhasil menjawab dengan benar. Nah di sini analisis butir soal lainnya, di sini bisa dilihat Bapak Ibu, Q1 itu adalah pertanyaan 1, soal nomor 1 ya, sampai 10 itu dipotong, maaf ya Bapak Ibu. Nah di sini bisa dilihat kelompok 4 itu hampir 90% bisa menguasai semua soal permasalahan tersebut. Berarti kalau kita ibaratkan mereka sudah berhasil dalam menyelesaikan permasalahan LKPD tersebut, mereka berhasil dalam tutor teman sebayanya. Sedangkan kelompok 1 bisa dilihat ya Bapak Ibu, itu mereka ada 47%, kurang dari 50%. Berarti mereka belum terlalu menguasai LKPD tersebut. Ini salah satu contohnya kalau mereka tidak terlalu menguasainya. Oke, ini salah satu evaluasi dalam pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya di sini Padlet tadi yang saya pakai, di mana saya pakai dalam umpan balik peserta didik saya. Nah, gimana Bapak Ibu? Saya yakin dan percaya sekali, tidak semua peserta didik kita mau mengeluarkan unek-uneknya dalam pembelajaran kita. Mungkin ada nih anak peserta didik kita yang introvert, di mana Bapak tahu introvert itu mereka tidak bisa mengungkapkan perasaannya secara gamblang. Berarti mereka butuh misalnya privasi dan sebagainya. Nah di sini kita menggunakan Padlet. Di sini saya bisa percontohkan. Ini salah satu umpan balik dari si peserta didik saya yang saya lakukan begitu, di mana mereka ini ada beberapa siswa yang pendiam ya Bapak Ibu, tapi di saat saya memberikan umpan balik dalam bentuk virtual ya Padlet ini, mereka bisa mengkreasikan, bisa secara gamblang mereka menyampaikan gimana pembelajaran hari ini. Sedangkan di saat di lapangan saya meminta dia malu-malu, dia tidak mau Pak, saya nggak bisa bicara dan sebagainya. Nah, sedangkan di sini mereka sangat antusias dalam ngomongnya dan sebagainya. Bisa dilihat di sana ada nih namanya Virus Nadia. Ini anaknya mungkin terbilang sangat pendiam dan juga sangat introvert gitu. Jadi di sini dia juga bisa. Dan ada lagi lebih panjang lagi nanti sampai curhat. Jadi di sini kita memakai sesuatu yang membuat peserta didik kita itu bisa menjelaskan dirinya ya Bapak Ibu. Nah, jika Bapak Ibu ingin lebih tahu selanjutnya mengenai video yang telah saya video lengkap atau full dari video pembelajaran yang telah saya lakukan, Bapak Ibu bisa scan barcode yang di depan ini, bisa melihat hasil yang telah saya lakukan dalam kelas saya. Dan di mana di sini sebelumnya saya mohon izinnya Bapak Ibu, di mana saya memperkenalkan, tolong mohon untuk mensupport Duta Teknologi Sumatera Barat dalam kancah nasional nantinya, di mana support dari Bapak Ibu mungkin cukup dengan follow Duta Teknologi Sumatera Barat, yaitu YouTube-nya maupun Instagram-nya, biar kami semakin semangat dalam membawa nama Provinsi Sumatera Barat yang lebih jauh lagi. Cukup sekian dari saya. Kalau Bapak Ibu ingin yang menanyakan sesuatu mungkin bukan hari ini dan seterusnya, Bapak Ibu juga bisa lewat sosmed saya, yaitu di sana bisa terlihat ada Green Lutas, itu adalah sosmed Instagram saya. Banyak maaf saya ucapkan, saya permintaan maaf jika ada perkataan saya yang salah maupun ucapan saya dan perbuatan saya yang salah yang mungkin menyinggung Bapak Ibu semuanya. Saya minta maaf sebelumnya. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator.
Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Luki. Selanjutnya narasumber oleh Bapak Antonio Saputra. Kepada Bapak kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Kepala SMA 1 Padang Sagu, yang saya hormati Bapak Wakil Kepala Sekolah SMA 1 Padang Sagu, serta Bapak Ibu guru hebat yang hadir pada hari ini. Baik Bapak Ibu, pertama mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah memberikan limpahan dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam rangka berbagi pengalaman, ya, berbagi praktik baik yang insya Allah ke depan nanti kita saksikan secara bersama. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, sebelumnya saya akan memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Antonio Saputra SPG, guru matematika SMA 1 7 Kota Sungai Sari. Ya, untuk riwayat kependidikan sebenarnya kalau untuk Pak Bakhtiar, saya di ujung-ujung kelas 3, Pak Bakhtiar baru pindah ke SMA 1 7 Kota. Jadi interaksi belajar langsung mungkin tidak Pak ya, cuman memang guru di sekolah saya waktu itu. Ya, jadi alhamdulillah guru, jadi guru lah muridnya, guru ya kok murid guru celek. Jadi ada 3 generasi di sini, seperti itu. Baik Bapak Ibu semua, diseminasinya kami lakukan seperti yang dijelaskan oleh kepala sekolah tadi, bahwa ini salah satu tugas pembatik level 4. Jadi pembatik itu ada 4 level ya. Yang pertama literasi, yaitu membaca konsep TIK itu seperti apa. Yang kedua implementasi, bagaimana TIK itu bisa Bapak Ibu terapkan di pembelajaran. Yang ketiga adalah kreasi, bagaimana Bapak Ibu membuat suatu bahan ajar atau sebuah aplikasi pembelajaran. Dan yang keempat ini adalah bagaimana Bapak Ibu mengimpaskan kepada Bapak Ibu guru gitu. Jadi kami ditugaskan dari SMA 1 Kota, mana yang bisa kami impaskan ke sekolah-sekolah. Alhamdulillah kami sudah roadshow dari kemarin, dari yang pertama di SMP Kuku Dalam, kemudian Sungai Limau 2, dan hari ini di Padang Sagu, seperti itu. Jadi Bapak Ibu, diseminasi yang saya lakukan karena saya guru matematika, tentu cerita matematika yang sedikit dominan. Jadi mohon maaf pada Bapak Ibu mungkin yang mapel lain, matematika saya cerita ya. Nanti saya jelaskan bagaimana sih pembelajaran yang lain sedikit nanti ya. Jadi aplikasi platform teknologi yang saya gunakan, kalau Bapak Luki itu adalah Quizzes dan Padlet. Saya mungkin lebih kepada aplikasi GeoGebra gitu ya. Oke. Jadi apa sih yang melatar belakang saya menggunakan aplikasi GeoGebra ini? Yang pertama, kita tahu bahwa anak didik kita, saya yakin dan percaya dimanapun siswanya ya, itu suka pakai HP. Iya kan? Di kelas, di sudut ruang, main HP, mau Mobile Legends. Yang perempuannya scroll TikTok, IG, kan seperti itu ya. Itu dominan sekali. Kemudian karena saya pembelajarannya menggambar grafik, gitu ya. Untuk menggambar grafik sebuah fungsi matematika itu memakan waktu yang cukup lama. Ya, jadi dengan GeoGebra ini cukup membantu untuk melukis sebuah grafik. Ya. Kemudian saya mengalami juga bahwa pembelajaran di dalam kelas itu tidak begitu banyak melibatkan siswa. Maksudnya begini, ada yang aktif saya, ada yang diam saya, kan gitu ya. Ada yang suka ngobrol sama temannya. Terus itu kejadian di dalam kelas seperti itu. Maka ini salah satu bentuk praktik baik yang saya lakukan yang mengaktifkan seluruh siswa seperti itu. Jadi sebelumnya saya kenalkan dulu aplikasi GeoGebra secara singkat. Jadi aplikasi GeoGebra itu apa?
aplikasi Google Braille itu ada aplikasi matematika yang bisa melihat grafik seperti dalam geometri, menghitung aljabar pada turunan dan integral. Mungkin guru matematika yang paham ya. Untuk baik untuk SD, SMP maupun SMA. Secara sekilas tampilannya seperti ini di handphone. Jadi ini bisa diinstal di HP anak-anak gratis melalui Play Store. Seperti itu ya. Kemudian secara logo gambarnya kayak gini. Nah, jadi di handphone itu ada 7 macam, tapi secara general ini yang seperti ini. Ini membuat seluruhnya nanti. Ini sekilas. Oke. Nah, kalau di kita guru tampilannya sebenarnya akan lebih panjang ya, karena lewat laptop seperti itu. Oke. Saya menerapkannya pada materi fungsi kuadrat, menggambar fungsi kuadrat. Jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu mengidentifikasi sifat-sifat grafik fungsi kuadrat seperti itu. Jadi saya menggunakan pembelajarannya yaitu dengan metode discovery learning, gitu ya. Discovery learning, siswa pertama kita orientasikan dulu, kita beri stimulus. Kemarin stimulusnya itu mungkin kita akan lihat sekilas video ya, biar ikut cek itu bakal kan gitu. Nah sudah kebicayo, nah saja ini real ya, tidak sebutnya video. Oke. Oke, ini kita pembukaan dulu, ya. Kemudian ini kita beri stimulus awal. Jadi ini ada gambar motor cross, seperti itu. Jadi membentuk sebuah lintasan. Nah, kita minta stimulus anak, jadi anak yang merespon. Bapak Ibu, meminta respon anak itu sungguh luar biasa untuk membujuknya. Bapak Ibu mengalami kan? Yang malah mengecek, kan gitu kan? Nah, setelah peran guru itu wajib bisa. Aku menarik stimulus awal. Kemarin saya melakukan supervisi bahasa Indonesia itu stimulus awalnya adalah melihat film pendek. Itu responnya luar biasa. Jadi Bapak Ibu ketika melakukan pembelajaran memang perlu stimulus awalnya. Bagaimana ketertarikannya untuk pembelajaran kita. Nah, ini ada entry board gitu ya. Main game seperti itu, ya. Kemudian nah, kita sampaikan tujuan pembelajaran, ya. Oke. Kemudian kita orientasikan siswa. Saya membaginya 4 kelompok, ini agak lama ya. Nah, ini kita bagikan anak-anaknya dalam kelompok. Ini real seperti itu, ya. Kalian depan kamera seperti biasa aja kata saya kan, karena ini video kan gitu. Nah, kita bagikan LKPD, gimana banyak raja guru dibagikan ya gitu. Kemudian kita jelaskan instruksi dari LKPD yang kita gunakan seperti itu. Gitu. Jadi memang rule-nya itu ada. Nah, kita bagi kelompoknya seperti itu. Oke. Nanti pakai apinya di mana nanti? Nanti akhirnya mereka bekerja nih ya. Mereka bekerjanya pakai HP. Nah, gitu. Kan kerjanya pakai HP kan? Nah, jadi HP yang mereka cok main game online itu, nah itu dipakai untuk belajar. Nah, itu tujuannya. Nah, dia mau nyelidiki grafik fungsi kuadrat. Seperti itu. Ya. Kemudian apa? Nah, ini jadi diskusi, jadi kan kegiatan itu aktif ke siswa seperti itu. Jadi dia diskusi ngomong apalah gitu ya. Yang jelas nggak ada yang main-main HP yang nggak jelas gitu. Mau tahu tanah jalan. Ini dia. Jadi kita sebagai guru mengawasinya. Ini apa sih? Nah, kelas game baru kan apa kok? Upaya matematika gitu. Itu biasa ya. Nah, ini dia seperti itu. Jadi nampak bahwa aktivitas itu memang berpusat kepada siswa. Ini dia disalurkannya kegiatan mereka. Ya. Kemudian ini dia hasil kerja mereka tempelkan yang di HP tadi, disalinnya di dalam satu kertas kerja.
dan ditempelkannya di karton. Jadi kan tetap mereka bekerja seperti itu. Ini dia mulai nempel-nempel gitu. Seperti itu. Jadi kemudian ini nempel di depan supaya mereka tempelkan di depan kelas. Tujuannya apa? Supaya teman-teman mereka itu bisa lihat kerja mereka. Nah gitu. Nah sebenarnya dari jalan ya kan, di pameran kan, gitu. Aku keracuan. Nah, jadi memang siswa itu aktif, dengan diam-diam yuk. Seperti itu. Kemudian mereka mempresentasikan hasil diskusi mereka. Seperti itu ya. Nah, ini diskusinya ditampilkan di depan. Seperti itu. Nah ya ini mereka simpulkan sendiri itu. Kemudian kita sebagai guru menguatkan kesimpulan dari anak-anak tadi. Itu tugas guru kita. Nah ini dia. Jadi memang kita gunakan teknologi itu, Bu. Nah, gitu. Dan Sabtu saya yakin sangat terjangkau teknologi sini ya. Saya yakin gitu. Oke. Kemudian Bapak Ibu, untuk menguatkan pemahaman mereka, saya juga menggunakan quizzes. Jadi quizzes yang saya gunakan ini untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah ini dia, pakai quizzes. Masukkan kode, ini gamenya sudah dimulai dengan quizzes kerjakan. Oke. Mulai mereka. Nah, bukannya quizzesnya, HP-nya, gitu. Jadi mainnya teknologi juga gitu. Nah, gue malah dicatatnya tadi kesimpulan apa? Dicari-cari. Nah masalah tuh, intinya beraja. Nah seperti ini. Ada HP merah, ada tak cocok, itu normal ya gitu ya. Nah, gitu. Ini dia pakai HP semuanya, gitu ya. Oke, Bapak Ibu, dan ini kalau secara bentuknya seperti kegiatan tadi ya. Ini ada pengelompokan. Ini pakai gadget, kemudian mereka diskusi sesuai sintaknya. Ini hasil-hasil dari HP-nya seperti ini ya. Nampak ini berdasarkan nilai C. Dan ini berdasarkan nilai A. Kalau A-nya positif A ke atas, kalau A-nya negatif terbuka ke bawah seperti itu. Kemudian, nah ini dia aktivitas mereka untuk data tadi. Kemudian ini mereka jalan-jalan tadi, ya. Ini presentasi, ini pakai quizzes tadi. Nah, jadi quizzes kita pakai untuk meningkatkan pemahaman mereka. Nah, ini dia pakai apa tadi? Ya dan kalau di quizzes itu ada hasilnya. Jadi kalau ibu bapak ibu punya akun quizzes, bapak ibu juga tidak perlu lagi nyari di Excel, bisa gunakan quizzes sebagai analisis evaluasi bapak ibu. Ya, jadi ini salah satu yang bisa saya praktekkan, walaupun ini belum sempurna. Saya berharap bapak ibu mencoba. Jadi jangan takut salah gitu. Itu kata pendidikan itu kan yang perlu bapak ibu mulai yang perlu. Nanti evaluasi bersama-sama teman gitu. Pasti rancangnya, gitu. Jadi demikian Bapak Ibu, diseminasi dari saya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu dan saya berharap pembelajaran yang dilakukan Bapak Ibu bisa lebih baik lagi dari saya. Ya, karena bagaimanapun juga ini masih dalam perbaikan terus. Itu saja, saya kembalikan kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Moderatornya tadi minta izin. Beliau adalah kalau di kelas tadi ada panggilan orang tua dengan orang tua. Jadi saya mau ini Bapak Ibu, demikian tadi Bapak dan Ibu, terima kasih kepada Pantol Pak Luki. Namanya adalah membagi praktik baik yang telah dilakukan di sekolah beliau, mengajar menggunakan teknologi. Jadi kalau kita lihat Bapak dan Ibu, waktu menyajikan itu sangat luar biasa sekali, siswa sangat aktif. Jadi kalau kita takut anak kita dia AP waktu kita belajar, tentu betul dalam pembelajaran itu memang harus berubah ya. Jadi Bapak Ibu meramu di rumah
ramu di tempat duduk Bapak Ibu, bagaimana nanti metode pembelajaran kita supaya anak kita bisa aktif. Nah, tentunya dengan contoh yang telah diberikan oleh dua narasumber kita tadi, Bapak Ibu juga bisa. Ini saya tanya Pak, apakah ini bisa digunakan selain daripada mata pelajaran matematika? Itu kan dua mata pelajaran matematika contoh keduanya. Mungkin juga kita buka dulu pertanyaan mungkin kalau ada dari Bapak Ibu yang ada yang mau ditanyakan terkait dengan apa yang telah disampaikan tadi yang sangat berguna bagi kita dalam proses pembelajaran siswa kita di kelas. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan. Bu Arsunda, silakan Bu. Di sini saya mau menanyakan, tadi Bapak kan menampilkan bagaimana media dalam pembelajaran matematika untuk fungsi kuadrat. Di sana kan fungsi kuadratnya sudah ada, kemudian ditampilkan di dalam grafik dengan menggunakan HP. Nah, kalau untuk melukis grafik, biasanya kan kita matematika kan ada rumusnya tuh. Sebelum melukis grafik, apakah tidak dijelaskan cara melukis grafiknya itu ke siswa atau langsung saja fungsinya diberikan langsung keluar grafiknya seperti itu. Kemudian kalau saya entah saya yang lambat mengajar, entah saya yang nggak dapat triknya, entah gimana ya. Setiap saya mengajar fungsi kuadrat itu satu saja contoh soal habis waktu pembelajaran, karena yang pertama menjelaskan melukis grafik mulai dari awal sampai membuat grafik, disalin siswa, kemudian dari satu soal habis, nggak ada waktunya lagi. Satu contoh untuk fungsi grafik seperti itu masalah saya selama ini. Ya, mungkin saja pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung jawab ya, karena ini nggak terkhusus materi yang saya sampaikan ya. Jadi materi ini kita yang praktik baik yang saya lakukan itu memang sudah diajarkan cara melukis fungsi kuadrat. Hanya saja untuk tahap berikutnya mereka akan memahami ciri-cirinya lagi seperti itu. Kalau untuk melukis, kan Bapak Ibu kan itu tadi latar belakang dari bahwa latar belakangnya tadi kan ini tadi. Kata Ibu kan melukis itu kan lama jadinya. Nah, itulah makanya kita pakai GeoGebra tadi biar jadi cepat. Jadi tidak memakan waktu. Jadi kan terbakar. Nah ini dia. Kepala tangan ini. Jadi kenapa sih saya mengambil GeoGebra? Karena di latar belakang yang kedua siswa itu memerlukan waktu yang banyak untuk melukis grafik fungsi. Maka GeoGebra lah inilah yang akan mempersingkat waktu kita. Cuma secara luar materi melukis secara manual mereka sudah diajarkan seperti itu. Jadi memang tidak semua yang bisa ke GeoGebra. Jadi memang ketika kita ingin memudahkan suatu media pembelajaran tentu kita analisis dulu media apa sih yang cocok untuk materi ini. Tentu kalau untuk melukis manual di awal tentu tidak mungkin kita pakai GeoGebra. Jadi memang harus kerja langsung ya. Tetapi kan saya mencoba ya pakai teknologi ini cocoknya gimana. Nah, cara mencocoknya inilah tugas guru lah menganalisis. Nah, kalau untuk sifat-sifat kita pakai teknologi deh. Itu tujuan sebenarnya. Jadi tidak seluruh materi akan tercover dengan teknologi, tidak ya. Cuma berdasarkan analisis kita lah bahwa oh ini bisa dengan teknologi, oh ini tidak, seperti itu. Jadi itu jawabannya Pak Sunda. Karena memang latar belakangnya adalah melukis grafik fungsi kuadrat itu secara manual itu memang banyak banget tuh. Cari lo sumbu simetris, cari titik potong sumbu X, titik potong sumbu Y, titik puncak, titik lagi gitu ya, baru dihubungkan. Bila waktu gitu, makanya pakai GeoGebra biar jadi gampang. Tapi materi melukis grafik fungsi kuadrat secara manual sudah diajarkan sebelumnya. Itu jawabannya Pak. Oke, kita ucapkan terima kasih kepada Pak Antonio untuk penjelasannya mengenai GeoGebra tadi pada materi fungsi kuadrat. Untuk itu saya akan menjawab pertanyaan dari Bapak Kepala Sekolah terkait apakah kuisis ini bisa dipakai di mata lain. Tadi dalam kenyataannya saya guru matematika dan yang saya perlihatkan itu matematika. Nah di sini saya menjawab ya Bapak, di mana
kuisis ini bisa kita gunakan dalam mapel apapun. Tergantung cara Bapak menggunakannya. Kalau tadi saya menggunakannya dalam bentuk seperti games quiz, ya. Kalau Bapak Ibu ingin, mungkin bisa dilihatkan Pak Anton. Contohnya ada pada mapel misalnya bahasa Inggris lah kita ambil. Di mana bahasa Inggris itu ada beberapa cara kita menggunakan quiz. Di mana cara bahasa Inggris itu kan ada beberapa kata yang bisa kita saling rangkai. Nah, di sini kita juga bisa menggunakan quiz, di mana dia memberikan sebuah bukan aplikasinya, sebuah cara pengerjaan dalam merangkai sebuah tulisan tersebut. Nah, di sini juga ada Pantun bisa memperlihatkan mungkin. Kita tunggu ya Pak. Nah, jadi tidak terkendala pada semua mapel apapun ya Bapak Ibu untuk kuis ini. Jadi semuanya bisa memakai kuis apapun mapelnya. Tapi tergantung kembali kepada Bapak Ibu gimana cara penggunaan Bapak Ibu dalam kelasnya kuis ini. Apakah Bapak Ibu ingin menggunakannya sebagai tes asesmen awal saja, atau sebagai penilaian harian, atau dalam penyampaian materi juga bisa ya Bapak Ibu. Atau juga di sini saya menggunakan games. Dan juga evaluasi pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Nah, di sini ada itu bagian susun ulang. Bapak Ibu bisa melihat di sini banyaknya hal yang bisa Bapak Ibu lakukan dengan kuis. Di mana di sini Bapak Ibu materinya itu pada bahasa Inggris menyusun ulang sebuah kata bisa digunakan pada yang telah disediakan oleh kuis tersebut. Dan juga sedikit ya Bapak Ibu hebat semuanya, di mana kuis ini Bapak Ibu tidak perlu juga memikirkan soal mana yang akan Bapak Ibu hebat semuanya ambil, karena kuis juga menyediakan soal-soal yang telah ada, yang telah Bapak Ibu hebat se-Indonesia punya. Jadi Bapak Ibu tidak perlu juga menulis soal-soal. Misalnya seperti di sini Bapak Antonio ingin mengambil soal dari yang telah ada juga bisa, Bapak Ibu. Mungkin Bapak Antonio bisa memperlihatkan. Nah, di sini kita bisa mengambil soal yang telah disediakan. Di sini bisa kita ambil dari materinya, misalnya bahasa Indonesia aja tadi Pak Anton boleh, bahasa Indonesia boleh. Kita ambil bahasa Indonesia misalnya. Oke. Nah, misalnya bahasa Indonesia kita ingin mengambil materinya mungkin yang kelas 10 ini tentang materinya ini buat apa? Ya, satu lagi ya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu semuanya ingin menggunakan kuis, bagusnya Bapak Ibu menggunakan akun belajar ID, di mana di sana Bapak Ibu difasilitasi bagus mungkin, karena kalau Bapak Ibu menggunakan akun Gmail biasa itu banyak kekurangannya. Kalau Bapak Ibu menggunakan akun belajar itu mungkin ada yang berbayar, jadinya gratis. Nah, itu manfaat dari kita menggunakan akun belajar juga. Jadi Bapak Ibu hebat semuanya, manfaatkanlah yang telah diberikan oleh Kemendikbudristek, yaitu akun belajar. Ya, di sini pada kuis akun belajar itu disupport juga oleh kuis. Nah, di sini contohnya ini apa nih Pak? Oke, biologi misalnya. Nah, ini biologi bisa langsung kita ambil soal yang telah disediakannya. Kita langsung bisa bermain kuis atau menjadikannya sebuah penilaian harian, atau Bapak Ibu ingin menjadikannya PR di rumah juga bisa. Jadi nanti mereka mengerjakannya di rumah. Nah, nanti kuis ini juga bisa berbentuk offline ya Bapak Ibu, dimana kalau kita terkendala masalah jaringan bisa juga kita menggunakan mode kertas di sini, dimana ini menggunakan offline jika terkendala jaringan. Yaitu sedikit penjabaran saya terkait yang pertanyaan yang diberikan oleh kepala sekolah. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian Bapak Ibu, penjelasan yang telah diberikan kepada kita berkaitan dengan praktik baik mengajar. Tinggal lagi Bapak Ibu kita di sini ya, untuk bisa juga mempraktekkan hal yang sama. Kalau ada kendala-kendala setelah Tuhan,
bisa dihubungi narasumber kita yang kedua ini, Pak Antonio dan Pak Lupi. Bagi yang kedua Bapak Ibu, kita juga minta sedikit gambaran ya Bapak Ibu mengenai perkembangan platform Merdeka Mengajar, ya, mengenai perkembangan platform Merdeka Mengajar. Ini mungkin saya belum melihat Bapak dan Ibu sudah sejauh mana Bapak Ibu mengerjakan atau mengakses PMM tersebut. Nah, kita juga berbagi pengalaman di sini dengan SMA 1 Tinjau Betul Syariah dari narasumber kita yang kedua. Kita minta masukan, ya, bagaimana perkembangan platform Merdeka Mengajar yang berada di SMA 1 Syariah, sehingga kita di sini juga bisa menerapkan langkah-langkahnya. Nah, itu kami minta yang berdua siapa dulu, yang Panton ya, silakan Panton. Ini menjadi gambaran juga di sini untuk mempraktekkan PMM untuk meningkatkan nilai-nilai sekolah. Oke, baik Bapak Ibu, PMM adalah sebagai platform pembelajaran bagi guru secara mandiri. Jadi menjadi catatan adalah dulu ketika kita memahami konsep kurikulum 2013, maka pemerintah memfasilitasi dengan mengadakan BIMTEK, seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, untuk kurikulum merdeka, pemerintah memfasilitasi melalui PMM. Artinya guru memang harus belajar mandiri, ya. Jadi tidak akan ada pelatihan-pelatihan secara langsung yang diadakan oleh Kemendikbud. Bapak Ibu diundang tidak ada lagi. Semuanya terkop di PMM. Maka dari itu menjadi suatu kewajiban kita sebagai seorang guru memang mempelajari PMM untuk memahami apa sih kurikulum merdeka seperti itu. Nah, apabila Bapak Ibu juga ingin dipanggil ke Jakarta, bisa Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu menjadi kontributor penyebaran modul ajar, penyebaran praktik baik, penyebaran bahan ajar, itu bisa nanti terpilih dipanggil ke Jakarta sebagai content creator pendidikan. Bapak Ibu upload di PMM, dibangga ke Jakarta. Jadi jangan berharap ada undangan Bapak Ibu pelatihan kurikulum mereka dan ada. Maka menjadi sebuah kewajiban Bapak Ibu untuk memahami bahwa PMM yang difasilitasi oleh pemerintah adalah hal yang wajib Bapak Ibu selesaikan. Nah, jadi pertanyaan adalah terkadang kan sulit, bukan sulit, terlihat sulit gitu kalimat saya. Kenapa terlihat sulit? Karena Bapak Ibu nggak membuka, itu masalahnya. Menonton itu nama leh, itu masalahnya. Nah, gitu. Agak diluruskan niatnya dulu, itu masalah yang perlu diperbaiki. Jadi Bapak Ibu siap istirahat, nonton nggak cek video, habis itu di rumah dia video. Karena memang penjelasannya banyak di video. Kan gitu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, sekarang saya tunjukkan yang paling gampang itu ada 3 sebenarnya. Pertama kurikulum merdeka, kemudian merdeka belajar, kemudian yang agak gampang tuh asesmen pembelajaran, bukan asesmen, perencanaan pembelajaran, itu lebih gampang. Nah, saya lihat di sini. Oke. Alhamdulillah saya baru ada 7, OTW 4 lagi jadi 11 insyaallah ya. Perlu Bapak Ibu ketahui ini peserta pembatik level 4 yang ada 30 orang lagi itu ada yang mulai tamat ya PMM. Gae enggak semudah kami gae. Mulai berarti 38 dia ada 40. Boleh tamat ya PMM. Nah, Ibu barang ada 1, 2. Nah, gitu. Jadi semacam evaluasi gitu. Orang nantu aja bisa tuh. Awal mudah-mudahan gue itu baca kayak takut tulang. Nah, gitu. Harus itu bisa saya yakin. Gitu. Nah, sekarang saya jelaskan di topiknya. Jadi yang paling mulia itu kurikulum merdeka. Ya, nah, ini ya. 1 saya dapat 1, 2. Ini ya. Ini kan gampang ini di atasnya. Nah, ini. Jadi memang Bapak Ibu harus menonton video ini supaya tidak ada miskonsepsi tentang kurikulum merdeka itu sebenarnya. Kenapa sih kurikulum merdeka itu dicanangkan? Agar Bapak Ibu tahu bahwa kodrat anak itu, perubahan anak itu sesuai zamannya. Gitu. Jadi ada yang guru lama-lama, ini mode dulu, dan dibaca dan dulunya mode kini ya. Gitu. Nah, dibaca itu kekinian ya.
Jadi zamannya gitu. Jadi kan berbalik dengan TIK itu, teknologi itu tidak bisa kita bendung. Justru kita harus manfaatkan itu. Jadi di sini di kurikulum Merdeka itu ada 2 topik gitu ya. Ini Bapak Ibu tonton, kan ini ada di sini ya, ada tonton. Nah ini kan ditonton nih, ada 3 video, nanti latihan, gitu. Nanti jawab, bareng-bareng aja sama teman-teman gitu. Jadi satu gelombang gitu ya. Aku baca, aku baca. Kalau seorang-seorang yakin lapannya Bapak Ibu. Ya kan, pasti gitu. Harus sama-sama. Jadi ini dibuat gitu kan. Nanti ada tes akhir. Gitu. Tes akhir wajib kemudian Bu, kayak gitu kan. Nah, diulang. Ulangnya tes akhir, nggak usah ditonton ulang. Ulangnya tes akhirnya. Nah, tes akhirnya yang diulang, nggak usah ditonton ulang lagi. Tes akhirnya saja yang diulang. Gitu nanti hijau. Kan hijau ini sudah hijau. Nah, kita ambil yang kedua. Seperti itu tahapnya Bapak Ibu. Nah, yang membedakan nanti aksi nyata. Membedakan aksi nyata. Jadi aksi nyata itu nanti ada 2 macam, ada untuk kepala sekolah, ada untuk guru. Kalau kita kan untuk guru. Jadi kalau yang untuk guru, untuk kurikulum mereka, Bapak Ibu buat resume lah namanya ya. Resume tentang kurikulum Merdeka. Gue poin anca-anca gitu kan. Ala gue. Nah, jangan lupa minta umpan balik. Kalau saya umpan baliknya seperti ini saya buat ya. Ini kan yang saya buat seperti ini. Ini. Ternyata buat resumenya. Gitu ya, ini resumenya. Ringkasannya gitu. Nah, di sini kan sampai di sini kan selesai ringkasannya sampai sini. Nah, tentu resume yang kita buat itu kita minta umpan balik ke kawan agak tigu jadinya. Kalau seluruh guru lo diminta agak digurang jadinya. Nah, itu tandanya ibu melakukan umpan balik kan. Nah, seperti ini jadinya. Nah, saya buat di Google Formulir. Pak, awak pandai di Google Formulir. Mudah caranya bagus. Gue cetak di Word, gue nama sekolah, gue pertanyaannya mengapa kurikulum ditulis tangan juga kawan, foto, tempelan kemari. Nah. Atau kalau bisa mana memberi, nah gitu kan. Gue pertanyaan di WA, nah, suruhnya menjawab screenshot barang itu. Ibu kan rajin baca WA ya. Saya yakin tiada hari tanpa WA. Ya kan? Nah, gue jawab pertanyaan screenshot akhirnya kemarin di template resume tadi tempelkan, baru kirim, baru berbagi gitu. Dan rumit gitu, yang jelas lakukan mau cupu dulu ya. Kan jangan sampai hukum Newton 1 itu akan melekat pada ibu. Tahu nggak hukum Newton 1? Paham ya hukum Newton 1? Kalau benda itu cenderung dia diam gitu kan. Kalau cenderung bergerak harus bergerak. Jadi yang bergerak itu ambil. Nah gitu. Gitu ya. Jadi itu yang mana? Gampang yang ini gampang. Ya. Atau yang kedua sama juga dengan Merdeka Belajar juga kayak gitu. Ya. Nah ini dia. Ya. Sama juga. Saya buatnya di DH nih. Kan buat slide juga ini. Ini slide ringkasan aja Bapak Ibu. Dari perancangan poin apa Canva Bapak Ibu itu gunanya akun belajar itu Bapak Ibu. Canva itu dengan akun belajar dapat yang premium baru itu lah Bapak Ibu. Anca-anca apa belajar bisa dibuat. Jadi saya pakai tadi saya buat umpan balik lagi dari guru mulir atau model tadi lo balik di tangan tuh atau di WA screenshot mau dituju Bapak Ibu. Saya baca buat kawan isi kawan lah menyembah kawannya payah aja lah ya. Saya yakin bisa. Nah, itu yang kedua. Kalau yang ketiga ini masing-masing apel ya. Yang ketiga ini saya yang gampang-gampang aja deh. Saya karena bisa, saya yakin bisa. Yang ketiga ini apa rencana pembelajaran. Nah ini dia. Ini ya modelnya hijau lagi. Ini paling gampang ini merumuskan tujuan pembelajaran gitu ya. Oke, kalau sini rumus tujuan pembelajaran Bapak Ibu, aku contoh ya deh. Ibu cari CP Bapak Ibu, gue namo mata pelajaran salin CP. Kan gitu, di Word ya Bapak ya. Nah, siap CP itu baca, CP itu jadi TP, asal saya tuh.
Kini pertanyaannya membuat CP menjadi TP lain ngerti Pak Ibu. Nah ini pertanyaan dulu ya. Ini harus dulu konsepnya dulu. Membuat CP menjadi TP, Bapak Ibu memecah kata kerja dari CP itu dipecah, tapi kata kerjanya bila ya kalau saya segini ya, ini kan ini deh. Nah ini Pak di akhir fase F memahami laju, jadi saya pecah nih. Nah Pak memahami laju, kan gitu. Terus apa lagi? Menentukan turunan, saya pecah nih. Menentukan turunan, nah, gitu. Dipecah aja. Ya di kopas copy paste aja lumayan aja lah. Apalagi di sini membuat sketsa kurva ada di sini. Menerapkan kan? Kan dibaca aja Bapak Ibu dari CP itu baca aja di TP. Kan alat itu senjata ya. Nah setelah Bapak Ibu buat itu, minta umpan balik langkah tadi. Nah ini saya diskusi sama teman. Menyimpang foto juga kawan kan ibu acur foto gitu. Ini diskusi sama teman untuk menyusun rumus tujuan pelajaran dan minta responnya. Nah, ini kok aku tulis tangan Bapak Ibu ada pakai tadi kok tulis tangan saya foto ya, ini tulis tangan foto pakaian kemarin ada B sertifikat baru intinya buang rasa malu gitu ya mulai gitu. Karena kenapa pendidikan itu memang ujung tombaknya kita guru. Kalau tidak ada guru jangan salah lo anak yang macam-macam di luar, karena kitalah yang menjadi pusat perhatian yang pendidikan gitu ya. Jadi untuk PMM ini memang betul-betul memberikan pemahaman kita bahwa gini CP, gini TP gitu. Memang harus dipelajari. Jadi lupa paham apa itu kurikulum merdeka. Nah, jadi terkait dengan aksi nyata, ikuti instruksinya karena dia ada instruksinya gitu ya sebelumnya. Sini ada instruksinya. Misalnya saya yang belum saya lakukan ya yang masih ini ya. Ini 1, 2, 3. Nah ini kan menunggu validasi nih. Ini dia. Nah ini dia. Ini kan menunggu membuat lingkungan fisik kayak teks. Ini gampang Bu. Suruh anak-anak, bisa kita belajar sejarah. Anak-anak, hari ini Bapak tugaskan kepada anak-anak untuk membuat literasi tentang sejarah masing-masing orang, satu artikel atau satu meme atau satu gambar atau satu komik. Nah, muncul macam-macam. Kalau di sini yang saya tampilkan ini matematik ya, literasi. Ada matematik. Ya. Nah di sini kan, sama kali loadingnya. Nah ini membuat lingkungan kelas. Jadi kita instruksikan. Nah ini kok tempel anak-anak, kok tempel. Nah, tempel tentang matematik. Nah jadi matematik. Nah kan simpan balik. Nah, ini ya Padlet tadi ya. Padlet bisa digunakan dengan umpan balik. Ini Padlet. Nah selesai sih nyata. Nah payah dari dulu tak? Adi mah payah gitu. Yang kau ya, udah kalau dikerjakan udah aja. Jadi hukum Newton pertama yang kelembaman itu ya, tolong dibuang. Harus cenderung bergerak. Itulah konsep guru penggerak. Menggari awak. Betul-betul menggari-gari. Nah itulah itu ya. Karena lo cuma enak. Guru benar menggari-gari. Iyo menggari-gari. Karena air yang diam akan jadi sarang nyamuk, akan menjadi sumber penyakit. Apa penyakit yang dirawat maleh? Nah itu Bapak Ibu nggak sadar anak diam ya berjalan. Jadi maleh nggak Bapak Ibu? Nah, jadi bergerak, berdinamis lah. Gitu. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah jangka atau ada yang pertanyaan. Are you in education about use the platform mereka mengajar? Memang guru bahasa Inggrisnya benar kalimat saya. Oke, silakan.
Oke, terima kasih kita ucapkan kepada Pak Antonio Saputra terhadap BMN. Di sini mungkin saya tambahkan sedikit ya Bapak Ibu mengenai BMN tadi, bahwasanya Bapak Ibu hebat semuanya ini bisa menggunakan Canva, di mana Canva bisa Bapak Ibu pakai langsung untuk menyelesaikan permasalahan BMN kita. Di mana di Canva Bapak Ibu sudah diberikan template, tinggal Bapak cuma menyeting saja lagi. Contohnya ini mungkin kita bisa sosialisasi sedikit dengan Panton. Misalnya di sini Bapak Ibu ingin rata-rata di sini Bapak Ibu untuk topik satu apakah sudah menyelesaikannya? Belum atau tidak? Sudah ya. Misalnya kita ambil yang topik kedua aja lah yang gampang. Topik kedua misalnya yang di sini yang topik kedua kita ambil presentasi pendidikan. Ini mereka sudah menyiapkan template yang akan kita pakai. Misalnya di sini ambil saja salah satu yang telah disediakan yang Bapak Ibu yang paling enak dilihat gitu versi Bapak Ibu di sini. Misalnya salah satu aja Bapak. Oke. Nah Bapak Ibu, kalau bahasa kitanya kan kita terlalu banyak waktu untuk merangkum. Bapak Ibu, ada cara yang lebih mudah. Ya, di sini Bapak Ibu bisa menggunakan misalnya yang dibuat oleh Pak Anton tadi, Bapak Ibu rangkum juga bisa. Misalnya contohnya seperti ini. Untuk yang Oke, yang aksi nyata dilakukan oleh Pak Antonio Saputra ini, kalau Bapak Ibu rasanya misalnya membutuhkan waktu yang lama untuk membuat rangkumannya, Bapak Ibu juga bisa memakai rangkuman dari Pak Anton yang telah selesai ini juga bisa Bapak Ibu. Nah, di mana mungkin Bapak Ibu lebih mempersingkat atau memperingkas yang dibuat oleh Pak Anton juga bisa. Ya, karena di sini tujuannya yang telah diselesaikan oleh Pak Antonio Saputra ini bisa menjadi pedoman juga bagi Bapak Ibu. Nah, di mana Bapak Ibu bisa memindahkannya, kita pakai tadi Canva. Misalnya kita ambil tadi presentasinya telah diberikan oleh Canva secara gratis. Di sini kita ambil aja buat desain. Ya, kita coba buat desain. Nah, di sini kita ambil aja Bu, yang lebih mudah. Kita ambil presentasi pendidikan. Bapak Ibu nggak terlalu payah membuat seperti Google, ya, apa ya? Seperti di PowerPoint kita langsung aja di sini. Kita cuma tulis saja lagi tinggal. Bapak Ibu nggak perlu ribet. Di sini contohnya ini, misalnya kita ganti nama kita. Kita ambil template ini, ya, kita ambil semuanya, kita ganti, kita pedoman yang dibuat oleh Pak Antonio Saputra tadi. Cuma kita perlu ketik. Nah, kalau kita sudah selesai nanti Bapak Ibu semuanya itu jadikan yang Bapak Ibu hebat semuanya itu ketik, Bapak kirim melewati WA, nanti Bapak Ibu screenshot saja hasil umpan balik dari Bapak Ibu hebat lainnya yang telah Bapak Ibu kirim tadi. Misalnya saya membuat plastik balik tadi, saya kirim ke Pak Anton. Pak Anton tolong umpan baliknya terhadap PowerPoint yang telah saya lakukan. Pak Anton ketik, itu menjadi umpan balik kita Bapak Ibu. Selesai. Tidak perlu yang ribet-ribet seperti itu. Sekarang setelah Bapak Ibu screenshot, Bapak Ibu upload lagi di Canva tadi. Sekarang download hasil tadi, Bapak Ibu langsung upload di BMN. Insya Allah langsung dapat sertifikatnya. Sebegitu mudahnya untuk topik yang di atas tadi itu. Ya, rata-rata kami di sekolah S1 Jugoto Singasari, kami membantu Bapak Ibu hebat semuanya juga di sana, di mana kita memberikan jalan alternatif seperti tadi yang mungkin Bapak Ibu hebat semuanya, terutama yang ibu-ibu yang di rumah makin banyak sekali kegiatannya, apalagi itu ya yang udah memiliki banyak anggota gitu. Jadi mungkin misalnya di sekolah, nah Bapak Ibu waktu istirahat bisa menyeliminya seperti itu tadi. Jadi tidak harus ribet. Mungkin saya juga nanti bisa memberikan, mungkin yang Bapak Ibu malaskan post-testnya ya. Post-test ya. Saya yakin itu untuk post-testnya. Nanti kalau post-test saya juga bisa menunjukkan di mana alternatif Bapak Ibu bisa melewati post-test tersebut. Gitu.
Jadi tidak ada bagi Bapak Ibu hebat semuanya kata tidak, karena mungkin Bapak Ibu hebat semuanya lebih hebat lagi dari saya. Saya mampu, berarti Bapak Ibu lebih mampu lagi daripada saya yang bisa dikatakan baru seumur jagung ini. Jadi saya yakin dan percaya sekali tidak ada kata tidak bisa dari Bapak Ibu hebat semuanya. Untuk itu sedikit penjabaran dari saya. Mungkin kalau Bapak Ibu ingin bertanya terkait BMM lagi, insya Allah saya dan Pak Ton siap untuk membantu keluh kesahnya Bapak Ibu. Ya, kami di MGMP ya Bapak Ibu, MGMP Matematika, mungkin Pak Sunda, Ibu Yunalis, ada Bu Eva lagi, sama Bu Pit. Kami juga melakukan ini. Kami saling berbagi gimana caranya grup Kombel MGMP Matematika SMA Kabupaten Parepare bisa mendapatkan semua sertifikatnya. Alhamdulillah kemarin kita melakukan aksi nyata di SMA 1 Kampung Dalam waktu itu, MGMP kedua ya Bu, kedua waktu itu kami memberikan contoh seperti ini juga, dan alhamdulillah banyak dari Bapak Ibu hebat semuanya SMA Kabupaten Parepare telah terbit sertifikatnya. Ya seperti itu bagi mereka yang hadir waktu itu. Jadi mereka sudah terbit dan mereka mengucapkan banyak terima kasih, karena mungkin kalau di sekolah mereka kurang memahami dan sebagainya. Jadi itu tujuan kita di Kombel Komunitas Belajar MGMP kita ya Bapak Ibu. Mungkin di sini Bapak Ibu Bapak semuanya juga bisa memanfaatkan Kombel Komunitas Belajarnya di SMA 1 Padang Sago, di mana Bapak Ibu Bapak semuanya ada sekarang itu event komunitas belajar yang paling aktif, yang paling ramai, yang paling banyak melakukan aktivitas itu nanti dikasih reward oleh Kemendikbudristek. Ya. Jadi mari kita ramai-ramaikan komunitas belajar SMAN 1 Padang Sago ya Bapak Ibu, di mana Bapak Ibu lah roda penggerak dari komunitas belajar SMAN 1 Padang Sago. Jadi sekali lagi saya ucapkan semoga Bapak Ibu tetap semangat dan tetap tidak menyerah dalam melakukan aksi nyata untuk mendapatkan sertifikat dan juga ilmu yang ada di PN. Cukup sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Bapak Ibu, sampai dengan statement yang disampaikan oleh Pak Lutfi tadi, maka berakhir acara kita pada pagi hari ini. Pesan saya Bapak dan Ibu, tentu saya tidak mungkin merecoki terus masalah PMPM ini, akan bertanya terus ya. Tentu kalau Pak Masalah ini adalah masalah itu, bukan begitu Bapak dan Ibu, karena ini menyangkut dengan rapor pendidikan. Ini sudah semua orang tahu seperti itu. PMPM adalah bagian dari kesuksesan sekolah kita. Jadi saya bisa mendengar Bapak Ibu bercerita dengan saya, melapor kepada Pak, saya sudah mendapat sertifikat, Pak saya sudah melaksanakan aksi nyata. Itu yang saya terima laporan Bapak Ibu. Kami di MKKS seperti itu, Pak Sabtu juga seperti itu. Di Kombel-Kombel mata pelajaran intersekolah atau di MGMP, memang platform mereka mengajar ini separuh dari waktu itu akan digunakan untuk membahas platform mereka mengajar. Itu supaya nanti imbasnya membantu sekolah. Jadi sekali lagi Bapak dan Ibu, saya sangat berharap sekali bagaimana Bapak Ibu mengakses itu, belajar. Kemudian bagaimana trik-triknya, nanti kan sahabat-sahabat kita ada ini yang bisa membantu, kita bisa telepon ya, atau melewati tes-tesnya tadi ya. Nah, bagaimana triknya itu bisa disampaikan. Sekali lagi terima kasih ya Anton, Rupi yang telah memberikan praktek kepada kita semua. Harapan kita Bapak dan Ibu semua yang ada di sini, kita juga bisa mempraktekkan. Bedanya adalah seperti tadi. Ya, kita tidak boleh mendiamkan diri Bapak dan Ibu, ya kita tidak boleh mendiamkan diri. Terus Bapak Ibu bergerak membaca, karena kalau hanya kita andalkan hanya kita di sekolah saja, waktu kita kan habis belajar. Apalagi kita dimainin Bapak dan Ibu. Di sela-sela itu di rumah Bapak Ibu gunakan waktunya ya buat itu. Jadi dibutuhkan memang waktu kita, diminta waktu kita, dikorbankan waktu kita untuk mempelajari itu dan untuk membaca dan memahami itu. Demikian saja, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu,
kita dimohon sebentar untuk mengambil foto bersama dengan narasumber, karena ini juga akan menjadi laporan ya, Jadi laporkan bahwa beliau telah melaksanakan sebuah kegiatan di sekolah kita.